Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 154, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Melihat tatapan tidak sabar Geraldine, Aiden Enzo mencibir di dalam hatinya. Perasaan manusia hangat dan dingin. Oh, jangan bohong, cepat katakan padaku. Geraldine Sol tidak sabar, ingin segera tahu. Bagaimana jika saya mengatakan saya memiliki triliunan? Aiden Enzo bertanya dengan setengah tersenyum. Triliun. Geraldine Sol membeku sesaat, ekspresi awalnya bahagia di wajahnya langsung berubah dingin. Apa yang dimaksud Aiden Enzo? Apakah Anda bercanda? Benar-benar 1 triliun. Tapi, Geraldine Sol tidak bisa menunjukkan ketidaksabarannya. Lagi pula, bos besar grup Rise Angel Investment sedang duduk di depannya. Biarpun tidak sekuat ratusan miliar yang dirumorkan, pasti ada puluhan miliar. Anak laki-laki yang luar biasa, dia sangat kaya. Apa yang kamu bicarakan? Katakan saja pada ibu yang sebenarnya, berapa banyak uang yang kamu miliki? Geraldine Sol bertanya dengan sabar. Aiden Enzo bangun berkata, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar dari pintu. Di sini, Geraldine Sol dan Alexis Sun menyaksikan Aiden Enzo pergi, dan antusiasme di wajah mereka menjadi dingin. Kakak ipar, lihat apa yang baru saja dilakukan Aiden Enzo, dia memandang rendah dirimu. Alexis Sun bergumam dan mengutuk sambil mengukir melon. Geraldine Sol tidak bisa melihatnya, tidak heran bocah ini tidak menyukai villa ini lagi, ternyata dia sangat kaya. Hehe, pandang rendah aku. Aku ibu mertuanya, tunggu saja, tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki Aiden Enzo, pada akhirnya itu akan menjadi milikku. Geraldine Sol berkata dengan marah. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda hebat ketika Anda punya uang? Di mata Geraldine Sol, kamu, Aiden Enzo, akan selalu menjadi menantumu. Menantu memberikan uang kepada ibu mertua. Itu hanya benar dan pantas. Setelah sekitar 1 jam, Vivian Low juga turun dari lantai atas, dan berganti pakaian putih kecil, terlihat sangat cantik. Vivian, mau kemana? Apakah kamu tidak istirahat? Geraldine Sol kebetulan berada di ruang tamu, dan ketika dia melihat Vivian Low turun, dia bertanya dengan santai. Vivian Low berkata, saya akan pergi ke perusahaan. Geraldine Sol berkata, oh. Melihat Vivian Low keluar, lalu duduk dari sofa, berlari ke pintu, dan baru kembali ke villa setelah memastikan bahwa Vivian Low telah pergi Longcheng Bieyuan. Kakak ipar Geraldine, aku akan keluar sebentar. Secara kebetulan, Alexis Sun juga keluar dari kamar, membawa tas, yang menggembung di dalamnya. Sekilas Geraldine Sol tahu bahwa mereka semua adalah produk perawatan kulit di rumah, dan semuanya dibeli oleh Aiden Enzo. Ini adalah Alexis Sun. Sesekali, saya mencuri beberapa kotak dan mengeluarkannya untuk dijual. Geraldine Sol juga menutup mata terhadap masalah ini, lagi pula, mereka semua adalah saudara, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Oh, baik, tidak apa-apa untuk kembali lagi nanti, kata Geraldine Sol sambil tersenyum. Segera, Geraldine Sol ditinggalkan sendirian di villa. Perawat Fiona membawa Ceril ke taman bermain terdekat, dan mungkin tidak akan kembali sampai nanti. Melihat tidak ada orang di rumah, Geraldine Sol langsung bersemangat dan berlari ke lantai 2 dalam 3 langkah sekaligus, dan langsung menuju kamar Aiden Enzo dan Vivian Low. Segala macam, mengobrak-abrik kotak dan lemari. Apa yang sedang Anda cari? Mencari kartu, mencari buku tabungan dan sejenisnya. Geraldine Sol tidak percaya lagi, begitu banyak uang, mengapa Aiden Enzo tidak menyimpannya di bank? Belum lagi, dia benar-benar menemukan kartu bank. Aku menemukannya. Geraldine Sol dengan senang hati mengambil kartu bank, memasukkannya ke dalam sakunya, dan bersiap untuk turun. Namun, saat dia hendak meninggalkan kamar tidur, dia tiba-tiba menemukan kunci pas batu giok di dalam laci. Geraldine Sol menatap kosong, sungguh hal yang bagus. Itu batu giok. Orang ini benar-benar menyembunyikan banyak hal baik, mengapa dia tidak menemukannya sebelumnya?
Geraldine Sol berjalan mendekat, mengeluarkan kunci giok, melihatnya beberapa kali, kondisinya baik, dan ada tulisan, awan, yang terukir di atasnya. Siapa peduli, Aiden Enzo mungkin tidak peduli dengan hal-hal yang dia temukan. Sederhananya, Geraldine Sol memasukkannya ke dalam sakunya. Lalu turun. Secara kebetulan, ketika Aiden Enzo kembali dari luar, dia melihat Geraldine Sol menyelinap menuruni tangga, mencengkeram sakunya. Ketika Geraldine Sol melihat Aiden Enzo, dia panik. Dia tersenyum malu-malu untuk menyembunyikan rasa malunya, dan berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba kembali?" Aiden Enzo hanya mengangguk ringan, tanpa memperhatikan Geraldine Sol, lalu naik ke atas. Melihat Aiden Enzo naik, Geraldine Sol merasa bingung di hatinya, dia menghela nafas panjang dan duduk di sofa. 5 menit berlalu, Aiden Enzo tidak turun. 10 menit berlalu, Aiden Enzo masih belum turun. Geraldine Sol menghela napas lega. Dia mengambil selimut di atas meja dan meneguk air. Tapi tiba-tiba, Geraldine Sol, suara dingin yang dalam dari belakang membuat Geraldine Sol tersedak air karena ketakutan, batuk beberapa kali, berdiri dengan panik, dan bertanya, "Ada apa?" Aiden Enzo berdiri di tangga, berjalan turun, dan menatap Geraldine Sol dengan wajah dingin. Dia bertanya, "Apakah kamu sudah memasuki kamar kami?" Geraldine Sol menuduh ke perawat Fiona sekarang. Aiden Enzo memandang Geraldine Sol dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Memanfaatkan waktu Aiden Enzo untuk naik ke atas lagi, Geraldine Sol tidak sabar untuk berlari ke kamar perawat Fiona, dan menemukan tempat untuk menyembunyikan kunci gioknya. Setelah memikirkannya, dia meletakkannya lagi di meja perawat Fiona, sangat mencolok. Kemudian, dia menghela nafas lega, berlari keluar dari kamar perawat Fiona, dan terus duduk dan makan di ruang tamu dengan santai. Aiden Enzo tidak sabar sekarang, dia telah kehilangan perintahnya. Bagaimana ini mungkin? Namun, dia membalikkan seluruh kamar tidur, tetapi dia tidak dapat menemukan kunci pas batu giok. Saya menyalahkan diri saya, hal yang begitu penting ditinggalkan di kamar tidur. Pada saat itulah perawat Fiona kembali dengan membawa ceril. Geraldine Sol sepertinya bermaksud untuk menghentikan perawat Fiona memasuki kamar tidur, dan berteriak keras dengan sengaja, "Oh, cerilnya sudah kembali. Ayo, ayo, datang ke nenek. Nenek punya kue kecil di sini." Berteriak, Geraldine Sol memeluknya ceril di lengannya. Ceril juga berperilaku sangat baik, duduk di samping Geraldine Sol dengan manis, tersenyum manis, "Terima kasih nenek." Melihat perawat Fiona hendak memasuki kamar tidur, Geraldine Sol buru-buru berteriak, "Baiklah, Fiona, bersihkan di sini." Perawat Fiona mengangguk dengan patuh, berjalan mendekat, dan mulai membersihkan barang-barang di atas meja kopi. Dan Aiden Enzo juga turun dari lantai 2 di sini, dan bertanya, "Fiona, apakah Anda pergi ke kamar tidur untuk mengepak barang di pagi hari?" Perawat Fiona mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya berkemas." "Apakah kamu melihat kunik giok?" Aiden Enzo bertanya lagi. Perawat Fiona tampak bingung, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya baru saja membersihkannya dan tidak meninggalkan apapun." Aiden Enzo terkejut dan berbalik untuk pergi. Tapi di sini Geraldine Sol segera berdiri, dan bertanya dengan gugup dengan sengaja, "Aiden Enzo, apakah ada yang hilang?" Kemudian, dia berbalik, menamparkan wajah perawat Fiona, dan menunjuk ke hidungnya terkutuk, "Jujur saja, apakah kamu mencuri sesuatu?" "Nah, kamu bajingan, tinggal di rumah kami, mencuri barang, kan? Jujurlah, atau aku akan memanggil polisi dan menangkapmu." Perawat Fiona tertutup dengan air mata di pipinya dan air mata berlinang, dia menatap Geraldine Sol tidak percaya, dan berargumen, "Saya tidak mencuri apapun, saya hanya masuk dan membersihkannya." Aiden Enzo mengerutkan kening, dan dia tidak percaya bahwa perawat Fiona akan mencuri sesuatu. Tapi di sini, Geraldine Sol memarahi tanpa henti, "Tidak ada, saya pikir Anda mencurinya. Saya melihat Anda menyelinap di pagi hari, dan mengatakan Anda tidak mencurinya." Ini membuat Ceril menangis. Ceril segera memeluk kaki perawat Fiona, menangis dan berbicara untuknya, "Bibi tidak mencuri, bukan dia." "Siapa lagi bukan dia?" Geraldine Sol memelototi Ceril dengan kejam. Tertuduh perawat Fiona, "Ayah, Bibi Fiona tidak tahu cara mencuri." "Wow!" Ceril segera berlari ke Aiden Enzo, meraih kaki celana Aiden Enzo dan menangis. Perawat Fiona juga terlihat seperti bunga pir dengan hujan di wajahnya, kepalanya cemberut, dia menyeka air matanya, dan terisak, "Aku tidak." "Tidak, baik, ayo cari kamarmu."
kata Geraldine Sol, dengan cibiran di hatinya. Cari saja, aku tidak mencuri apapun. Perawat Fiona sangat keras kepala, dengan wajah penyangkalan yang sengit. Geraldine Sol sedang menunggu kalimat ini. Apapun yang terjadi, dia langsung membawa Aiden Enzo ke kamar perawat Fiona, membuka pintu, dan berkata, kamu tidak mengakuinya, kan? Jika kamu menemukan kunci giok nanti, keluarlah dari villa. Setelah selesai berbicara, Geraldine Sol adalah orang pertama yang bergegas masuk, berpura-pura mencari-cari, dan kemudian langsung pergi ke meja tempat dia menyembunyikan kunci giok, dan berkata dengan lantang, apakah kamu mencurinya? Lihat Aiden Enzo, apakah ini? Aiden Enzo melihatnya sekilas. Ketika dia mencapai jari giok, dia mengerutkan kening. Sekarang, perawat Fiona menjadi cemas, menangis marah, dan merintih, saya tidak mencuri, saya bukan pencuri, saya benar-benar tidak mencuri. Perawat Fiona sangat bersalah, dia tidak akan melakukan tindakan mencuri seperti itu. Menjadi begitu dijebak, dia merasa sangat sedih sehingga dia tidak bisa menangis. Namun, Geraldine Sol menyombongkan diri dan memarahi, kamu mendapatkan barang curian pada saat yang sama, dan kamu masih berdalih. Aku memanggil polisi dan menangkapmu. Kakak Aiden Enzo, aku benar-benar tidak mencurinya. Aku tidak bahkan tahu di mana itu. Mata menangis perawat Fiona tampak seperti mata kelinci. Apakah kamu berbohong? Giok ini ada di dalam laci? Geraldine Sol berbicara dengan tidak sabar, tetapi di tengah kalimat, dia dengan cepat menutup mulutnya. Aiden Enzo terkejut, berbalik, menatap Geraldine Sol dengan mata menggigil dan bertanya, bagaimana kamu tahu itu ada di dalam laci? Bukankah ini normal? Di mana aku bisa meletakkan benda ini di laci? Geraldine Sol terbata-bata, dan berjalan menuju pintu sambil berbicara. Berhenti. Tiba-tiba, Aiden Enzo berteriak dengan marah, menjepit bagian belakang leher Geraldine Sol erat-erat dengan tangannya yang besar, dan berkata dengan dingin, Geraldine Sol, kamu sangat pandai, apakah kamu lupa peringatanku kepadamu? Apakah menurutmu aku bisa melakukan apa saja tentangmu? Kamu, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin memukulku? Atau membunuhku? Geraldine Sol juga tahu bahwa dia telah mengkhianatinya, dan dia bertingkah seperti babi mati yang tidak takut, air mendidih, aku ibu mertuamu. Pergilah, ibu mertua, hari ini, jika aku tidak memberimu pelajaran, aku bukan Aiden Enzo. Aiden Enzo berteriak marah, dan menamparkan wajah Geraldine Sol langsung. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.